Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu tanggal 17 September tahun 2023 tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengkritik hamba Tuhan itu biasa. Tetapi bagaimana kalau menghakimi hamba Tuhan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kritik itu adalah kecaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sementara arti menghakimi berasal dari kata hakim, yaitu berarti orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, juri atau penilai. Sehingga arti menghakimi yaitu mengadili atau berlaku sebagai hakim. Saudara-saudari, salah satu sumber ketidakbahagiaan manusia adalah penilaian yang diberikan oleh orang lain. Banyak orang menjadi sedih, penat, digerogoti kekecewaan, bahkan terpuruk akibat terngiang-ngiang memikirkan penghakiman, kritik tajam, olok-olok, dan penghinaan orang lain. Di kalangan jemaat sendiri muncul kecenderungan yang populer, yaitu menilai serta membandingkan seorang pendeta dengan pendeta lainnya. Berbagai macam kriteria dipakai untuk menilai. Di antaranya, siapakah di antara pendeta mereka yang berhasil? Kedua, siapakah yang paling berpengaruh? Ketiga, siapakah yang memiliki lebih banyak karunia? Keempat, siapakah yang paling efektif? Dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Mereka menghakimi para hamba Tuhan termasuk Paulus. Oleh sebab itu, dalam khotbah ini, Paulus hendak memberikan pengajaran dan sekaligus teguran kepada jemaat di Korintus, supaya memiliki sikap yang benar terhadap para hamba Tuhan. Khotbah ini juga memberi bimbingan dan standar yang olehnya para pelayan boleh menilai dan mengevaluasi pelayanan mereka. Dan berkenaan pula dengan bagaimana seharusnya sikap majelis terhadap para pelayan dan bagaimana pula sikap pelayan terhadap dirinya sendiri. Secara singkat, khotbah ini hendak memperlihatkan seorang pelayan Allah dari perspektif
dan standar Allah. Paulus memperjelas bahwa popularitas, kepribadian, jabatan, dan jumlah anggota jemaat yang dilayani oleh seorang pelayan tidak berperan penting menurut perspektif Tuhan. Paulus, hamba Kristus yang kenyang dengan cemooh, penghinaan, fitnahan, dan ucapan penghakiman yang kasar dan menusuk hati, namun Paulus tetap bisa tangguh. Kenapa? Karena Paulus berdiri di atas landasan kasih karunia Allah. Bagi Paulus, kalau Allah sang hakim sejati berkarunia kepada kita, mengapa kita begitu sibuk mempedulikan penilaian manusia, termasuk dari diri sendiri? Dengan mantap, Paulus berpijak di atas fondasi kasih karunia Allah dan memusatkan perhatian pada pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, Rasul Paulus bisa saja memilih menjadi orang yang mudi ketika ia mengetahui bahwa apa yang telah diperjuangkannya di dalam kehidupan persekutuan jemaat di Korintus ternyata tidak berjalan dengan baik. Ada perpecahan, ada perselisihan di tengah-tengah jemaat yang berujung pada saling menghakimi satu dengan yang lain dengan saling menyombongkan diri. Dalam responnya terhadap serangan ini, Rasul Paulus berusaha memberikan pembelaan yang sifatnya umum maupun khusus. Pembelaan yang umum maksudnya dapat kita lihat dari penggunaan kata ganti orang pertama jamak, yaitu kami, yang terdapat dalam pasal 4 ayat 1, ayat 6, dan ayat 8 sampai ayat 13. Sedangkan pembelaan khusus terlihat dari kata ganti aku pada ayat ketiga sampai 4 dan ayat 14 sampai 16. Para rasul memang milik jemaat, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa para rasul dapat diperlakukan semau jemaat. Para rasul memang melayani kebutuhan keselamatan jemaat, namun para rasul tetap adalah hamba Kristus, bukan hamba mereka. Sebagai hamba Kristus, para rasul bertanggung jawab kepada Kristus yang menjadi Tuhan mereka. Kristuslah yang berhak menghakimi mereka, bukan jemaat Korintus. Dijelaskan dalam khotbah ini ada 4 alur cara berpikir Paulus. Pertama, para rasul adalah hamba Kristus. Paulus ingin orang lain menganggap dia dan para pemimpin lain sebagai hamba-hamba Kristus. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah hiperetes. Lebih tepat diterjemahkan sebagai pelayan atau asisten. Terjemahan hamba bisa memberi kesan budak. Padahal seorang hiperetes bukanlah seorang budak. Hiperetes adalah orang merdeka. Paulus bukan hanya seorang hiperetes, tetapi dia adalah pemimpin dari semua pelayan. Dia adalah oikonomos, disebutkan pada ayat 1b, yaitu yang kepadanya dipercayakan, yaitu orang yang dipercaya sepenuhnya untuk mengelola sesuatu, baik uang, rumah, maupun properti lainnya. Sesuai budaya pada waktu itu, oikonomos bertugas mewakili pemilik untuk memutuskan segala sesuatu. Keputusannya adalah keputusan pemilik. Sebagai seorang oikonomos rohani, Paulus dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Rahasia-rahasia Allah itu merujuk pada sesuatu yang dulu tidak diketahui, tetapi kemudian dibukakan oleh Allah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan rahasia Allah adalah Injil. Injil adalah hikmat Allah yang tersembunyi sejak kekekalan, namun sekarang dinyatakan dalam Yesus. Yang kedua, konsekuensi sebagai hamba Kristus. Menjadi hiperetes dan oikonomos Kristus bukanlah tanggung jawab yang ringan. Beberapa konsekuensi besar sudah siap menanti di depan. Hal ini bisa dipahami karena Tuhan kita adalah pribadi yang maha mulia, dan yang dipercayakan kepada kita juga adalah harta rohani yang sangat mulia,
Sangat wajar kalau tugas ini menuntut konsekuensi tertentu, yaitu harus dapat dipercaya. Sebagai orang yang dipercaya, kepercayaan dari Tuhan memegang peranan sangat vital. Inilah yang disebut Paulus pertama kali ketika dia membicarakan tentang konsekuensi para pelayan Kristus. Apa yang dimaksud dengan bisa dipercaya di sini? Dalam teks aslinya, kata yang dipakai di sini adalah pistos, yang berarti setia. Setia bukan sekedar merujuk pada lamanya seseorang bekerja. Setia lebih mengarah pada ketaatan pelayan terhadap instruksi yang diberikan oleh tuannya. Ketika Paulus menekankan nilai kesetiaan dalam konteks tugas para pemimpin rohani, Paulus sebenarnya sedang menyinggung sebuah konsep jemaat Korintus yang salah. Bagi jemaat Korintus, seorang pemberita Injil dinilai dari kefasihan bicara maupun kepandaian yang mereka miliki. Bagi Paulus, keberhasilan pemberita Injil dinilai dari kesetiaannya terhadap Injil itu sendiri. Yang ketiga, tidak menganggap penghakiman manusia sebagai hal yang penting. Sebagai seorang pelayan Kristus yang melayani kebutuhan keselamatan orang lain, kita kadangkala terjebak pada keinginan untuk diterima oleh orang lain. Kita ingin menyenangkan hati orang lain, padahal keinginan ini tidak sesuai dengan status sebagai pelayan Kristus. Akibatnya, para pelayan Kristus seringkali terlalu memperdulikan penilaian orang lain. Ketika mereka dikritik orang yang mereka layani, mereka mudah putus asa dan kecewa. Sebaliknya, ketika mereka mendapat pujian dari jemaat, mereka jatuh di dalam kesombongan. Untuk menghindari dua hal ini, seorang pelayan harus memandang penilaian manusia bukan sebagai hal yang terpenting. Mengapa penilaian orang lain tidak sepenting yang sering kita sangkakan? Karena manusia tidak berhak menilai sesamanya. Kita adalah sesama hamba yang tidak boleh saling menghakimi. Ketika kita menghakimi hamba lain, maka kita sudah mencampuri urusan Tuhan yang empunya hamba itu. Alasan kedua, mengapa penilaian orang lain tidak penting adalah karena mereka tidak bisa mengetahui kedalaman hati orang lain. Mereka sering menilai sesamanya dengan salah. Bahkan diri mereka sendiri juga salah. Hal ini berbeda dengan penghakiman Allah. Karena Allah mempunyai kemampuan menyelidiki hati manusia dan segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri manusia. Jika manusia tidak layak menghakimi orang lain, maka kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita harus menunggu sampai hari penghakiman Tuhan di akhir zaman. Jemaat Korintus memang sudah melakukan penghakiman. Oleh karena itu, Paulus meminta kepada mereka untuk menghentikan sikap tersebut. Yang keempat, menyadari bahwa Tuhan kita akan menghakimi kita di akhir zaman. Seorang oikonomos harus memberi pertanggungjawaban apabila tuannya datang. Sang tuan akan menilai hasil kerja orang yang sudah dia percayai. Begitu pula dengan para oikonomos rohani. Kita harus menghadap Tuhan kita dan siap untuk dinilai olehnya. Kata kurios atau Tuhan di ayat 4b dapat dipastikan merujuk pada Kristus. Karena para rasul adalah hamba-hamba Kristus. Sehingga sangat wajar jika mereka akan dihakimi oleh Tuhan mereka, yaitu Kristus. Jika ini diterima, maka Yesus di ayat yang ke-5b ditampilkan sebagai pribadi yang maha tahu. Dia mampu mengetahui hati manusia untuk menyatakan hal-hal yang tersembunyi. Dalam penghakiman, biasanya ada dua hasil, yaitu upah atau hukuman. Ketika Yesus menghakimi nanti, dia juga akan memberikan upah dan hukuman. Menariknya saudara, Paulus tidak menyinggung tentang hukuman sama sekali. Sebaliknya,
Paulus justru mengharapkan agar setiap orang akan menerima puji-pujian dari Allah. Paulus tidak berharap agar para pengkritiknya menerima hukuman. Sekali lagi saudaraku, yang terkasih di dalam Yesus, seorang oikonomos hanya bekerja demi kepuasan tuannya. Dalam arti membayar kepercayaan yang sudah diletakkan di bahunya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, ada dua pengajaran yang dapat kita renungkan dari khotbah ini. Yang pertama, tugas seorang pelayan adalah menjaga mandat kepercayaan Tuhan. Tuhan menitipkan sebuah tanggung jawab kepada kita agar dikerjakan sebaik mungkin. Dalam hal ini, penilaian pelayanan kita adalah Tuhan. Tuhanlah yang menjadi standar kesuksesan pelayanan kita. Fokus kita adalah mendapatkan kepercayaan Tuhan. Dan kita harus mengejar pujian dari Allah, bukan dari manusia. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga harus membawa pujian kembali kepada Tuhan melalui pelayanan. Yang kedua, karakter seseorang pelayan terpercaya adalah integritas hidup dalam pelayanan. Hidup berintegritas artinya menyodorkan transparansi. Dalam arti, tidak ada perilaku yang disembunyikan atau takut diketahui orang lain. Atau antara pelayan dan kehidupan sehari-harinya adalah sama, sekaligus menyatu. Artinya, ada keselarasan antara kata dan tindakan. Apa yang dikatakan, itu juga yang dilakukan. Hidup berintegritas juga berarti tidak berfokus mencari pujian manusia, tetapi pujian dari Allah. Sebagai seorang pelayan Tuhan, marilah kita berusaha menjaga integritas hidup. Mari kita hidup seturut firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Dengan begitu, kita akan menjadi anak-anak kepercayaan Tuhan. Serta kunci kehidupan bergereja yang damai, yaitu tidak menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Rela direndahkan demi Kristus dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan telah sabdakan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak saling menghakimi dan mempercayai bahwa penghakiman adalah mutlak milik Tuhan. Oleh karenanya Bapa, ajari kami untuk tetap merendah satu dengan yang lain dalam mewujudkan kasih kami kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat para penerima dan pendengar firman Tuhan pada saat ini yang dalam keadaan sakit, penyakit, dan pergumulan hidup, agar kiranya melalui kasih Yesus Kristus, Yesus sembuhkan. Amin.